Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Raya Darussalam Alhamdulillah Allah. Sebelum kita mengikuti rangkaian tausiah pada pagi hari ini, kami sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ditahukan kepada jamaah Masjid Raya Darussalam Samarinda serta masyarakat Kota Samarinda dan sekitarnya untuk kegiatan klinik Masjid Raya Darussalam Samarinda mulai tahun 2023, yaitu yang pertama klinik Semoga Sehat Masjid Raya Darussalam Samarinda, insya Allah mulai jam tanggal 1 Januari 2023. Untuk pelayanan kesehatan akan dibuka mulai pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah sampai dengan jam 21 waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian yang kedua, untuk pelayanan kesehatan yang akan kami buka khusus poli umum dan poli gigi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda, Ketua Bapak Haji Anani SAG MPD, Sekretaris Bapak Ibrahim Mustaqim SOS. Kemudian pada hari ini kami telah menerima wakaf tanah dari hamba Allah sebesar Rp200.000 untuk almarhum Haji Muhammad Tamin bin Sadri, kemudian Ibu Hajah Husnah binti Iman, kemudian Ibu Hajah Ikrimah binti Haji Muhammad Tamin. Kemudian hasil salawatan pada hari Ahad kemarin telah kami terima pada tanggal 18 Desember 2022 sebesar Rp360.000. Kami atas nama pengurus Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda mengucapkan terima kasih atas infak wakaf tanah Madrasah Masjid Raya Darussalam dan mendoakan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, rezeki yang melimpah dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya kami informasikan, insya Allah ceramah agama pada pagi hari ini akan disampaikan dari jam 10.00 sampai dengan jam 10:45. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa haul untuk jamaah yang hadir atau yang sudah menitipkan nama di sekretariat Masjid Raya Darussalam Samarinda yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Ahmad Jainari. Kemudian kepada jamaah yang ingin berwakaf tanah untuk kegiatan Madrasah Masjid Raya Darussalam Samarinda sebesar Rp800.000 dan persegi atau sepedarnya bisa menghubungi kami di sekretariat Masjid Raya Darussalam Samarinda. Kemudian para jamaah yang ingin menyimak kue untuk kegiatan taklim setiap hari Ahad Masjid Raya Darussalam Samarinda bisa menghubungi saya sendiri, Bapak Herni, Ibu Masrian, Ibu Tarati, atau Ibu Isna. Baik, teman sekalian, selanjutnya langsung saja kita ikuti rangkaian tausiah pada pagi hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Jainani. Itu kepada beliau waktu kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahmad Jailani nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. yang tadi Habibnya mendadak ada acara harus keluar kota, jadi ini nanti ya temannya waktunya sudah mepet sudah. Allahumma sholli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia hidayah Allah Subhanahu wa taala lah ibu-ibu jamaah shalawat burdah, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak luput kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada kerabat beliau, sahabat beliau, mengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu jamaah shalawat burdah yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua yang hadir pada hari ini melaksanakan daripada sesuatu hal yang baik. Nahnu mukhtarun 'alal khair. Kita semua ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat ini, untuk duduk di tempat ini, bukan lain dan tidak bukan itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah ketetapan Allah yang mana antum semua ibu-ibu jamaah shalawat burdah hari ini adalah orang-orang pilihan Allah. Alhamdulillah. Tidak bisa kita pungkiri, Bu, yang di luar sana banyak yang duduk di sini kegiatannya, pekerjaannya. Kalau ibu-ibu biasanya cuci pakaian, bebasuhan, nyiapkan kopi, nyiapkan makanan untuk suami. Yang di luar pun sama seperti itu. Akan tetapi kenapa kok ibu bisa datang? Ibu kok bisa hadir? Bukanlah ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tentu antum semua adalah orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada satu lagi kekhususan untuk ibu-ibu yang datang pada hari ini. Kekhususan lebih untuk ibu-ibu yang datang pada siang hari ini, sebagaimana sabdanya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan ini. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan ini. Man yuridillah bihi khaira. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang diinginkan oleh Allah ada kebaikan dalam dirinya. Siapa orang yang diinginkan oleh Allah ada suatu kebaikan dalam dirinya, apa sabda Nabi Muhammad? Yufaqihu fiddin. Maka dia akan difahamkan. Dia akan dipahamkan, dimengertikan dan diluaskan untuk
mengetahui daripada ilmu agama. Pian semua yang hadir sudah jadi orang pilihan. Tapi di antara kita semua ini nanti ada orang yang lebih khusus. Orang yang sudah dipilih nanti akan diseleksi lagi oleh Allah. Siapa yang di dalam dirinya ada kebaikan, kata Allah, maka dia adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Seandainya tidak diberikan kebaikan, paling tidak kita mendapatkan daripada fadilah duduk di majelis taklim. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua faham dengan apa yang telah dipelajari. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada apa yang disampaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk majelis taklim itu luar biasa. Duduk di majelis taklim luar biasa. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama." Duduklah, alaikum. Alaikum itu kalau bahasa kita orang Banjar dituntut bujur-bujur. Kata orang Jawa tenanan. Nggih, kata orang Jawa tenanan, ya, benar-benar harus, bahkan mendekati daripada wajib, harus kita duduk dengan alim ulama. Alaikum bimujalasatil ulama. Duduk dengan alim ulama. Duduk bersama alim ulama. Wastima'ul kalamul hukama, dan dengarkan apa yang mereka sampaikan, karena sesuatu yang mereka sampaikan, entah itu ustadz, kiai, habaib, ustazah dan lain-lain, itu apa yang mereka sampaikan itu tidak lepas daripada sabda Nabi Muhammad SAW, kalam al-Mustafa, kalam daripada Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau pian sudah duduk, kalau kita sudah duduk, maka akan diberikan jaminan oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah, ganjaran oleh Allah yang berlipat-lipat ganda. Nanti akan saya sebutkan apa pahala jenengan duduk di majelis taklim. Lanjutan dari sabda Nabi tadi apa? Wajib kalian itu duduk dengan alim ulama. Karena apa? Fa innallaha yuhyil qulubal maitata binuril hikmah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati-hati orang yang mati dengan nur atau cahaya daripada ilmu agama. Salah satu alim ulama mengatakan, Fathul Mausili berkata, alaysal marid idza muni'a ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Fathul Mausili mengatakan, ini gambaran. Apakah ada, apakah ada orang sakit, kemudian orang sakit ini dicegah, tidak diperbolehkan daripada minum, tidak diperbolehkan daripada makan, dan tidak diperbolehkan untuk minum obat. Kira-kira matikah hidup orang ini? Mati. Ada orang sakit, aduh lapar pengen makan, nggak boleh makan. Pak, saya sakit Pak, butuh minum, nggak boleh minum. Pak, saya ini sakit Pak, butuh obat, beli. Nggak ada obat-obatan, dihalangi daripada semua itu. Apakah dia akan mati? Akan mati, karena ditahan dengan sesuatu kebaikan. Wa kadzalikal qalbu. Dan begitu juga hati kita, Bu. Begitu juga hati kita. Idza muni'al ilm, apabila hati ini 3 hari, apabila hati kita ini 3 hari tidak menerima daripada ilmu agama, yamut, dia akan mati. Jadi tanda-tanda, ini tanda-tanda ya. Mudah-mudahan kita selamat daripada tanda-tanda ini. Ibu, alamat tanda-tanda goswil qulub, kerasnya hati, matinya hati, tanda-tandanya susah menerima daripada nasihat, susah mendengarkan daripada nasihat. Disebutkan di dalam kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu,
Nasihatun sahun, nasihat yang disampaikan itu mudah. Wa muskilun makbuluha, yang sulit itu adalah menerima daripada nasihat. Karena kalau sudah hati sakit, hati mati, tidak bakal bisa menerima daripada nasihat. Jadi ketika ada majelis taklim seperti ini, bujur, sidin hadir, betul dia hadir. Tapi ketika ada ucapan baginda Nabi Muhammad yang disampaikan, dia sakit hatinya, pilu hatinya, galau hatinya, maka ketahui Bu, itu alamat tanda-tanda hati yang mati dan diusahakan, berusaha untuk diobati dengan daripada nasihat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ya Rabb, kita berdoa hati kita semuanya akan dihidupkan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ulun sebutkan. Nah, ini pian harus fokus sedikit. Nah, pian harus fokus sedikit. Yang hendak bagi banyu, bagi dahulu. Supaya pian fokus. Karena pas ulun sambatakan hadis Nabi, apa tadi? Apa tadi? Nah, takutan apa tadi itu terucapkan daripada lisan bibir antum yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selesaikan dulu. Kalau sudah, siapkan buku, siapkan pulpen ya. Kalau pian tak bawa buku, tak bawa pulpen, enggak masalah. Ada handphone, rekam. Enggak ada bawa handphone, lihat dengan mata dan diingat. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk kita, dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada salah satu sahabatnya yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Intinya ada 3. Yang inti ini ulun sembatkan, ulun ucapkan, pian harus hafalkan. 3. Pahala orang duduk di majelis taklim. Berapa? 3. Pahala orang yang duduk di majelis taklim. Pertama, duduknya akan diberi oleh Allah pahala. Kedua, pandangannya kepada alim ulama akan diganjar oleh Allah berupa pahala. Dan yang ketiga, salam, bersalaman. Bersalaman nanti ada 3. Ada fi'liyah, ada qauliyah, ada galbiyah. Ada melewati dengan perantara salaman atau perantara ucapan seperti assalamualaikum, atau bil galb. Ini orang-orang yang taraf magom kedudukannya, orang yang sudah dekat dengan Allah. Maka kalau misalnya ada habaib, ada ustadz, itu nggak perlu salaman, mereka bil galb sudah bisa. Ya, kalau kita biasanya 2 ini. Jadi duduk kita, melihat kita kepada alim ulama, dan juga salamnya kita kepada mereka akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja pahalanya? Nah, ini akan disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Gala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya benar Mas'udin, wahai anakku Ibn Mas'ud. Wahai anakku Ibn Mas'ud. Apakah Ibn Mas'ud ini benar anaknya Nabi? Di dalam bahasa Arab, Ibn itu artinya anak. Ibn itu artinya anak. Alif, ba, nun, Ibn. Kalau bintun itu perempuan, anak perempuan. Rasulullah mengatakan kepada Ibn Mas'ud, ya benar Mas'ud, wahai anakku Mas'ud. Ibn yang di dalam sabda Nabi Muhammad ini diartikan bukan anak, tapi sahabat, kekasih,
yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ibn Mas'udin, wahai Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm, duduknya kamu sebentar. Sebentar. Ulun betakun. Anda tanya. Ini ceramah sampai berapa jam? Setengah jam. 45 menit. Sampai sejam? Enggak. Berarti lama kah? Kurang. Oh, tambah lagi berarti sampai zuhur. Sedikit waktu itu. Saatan, sebentar aja. Nabi mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, antum duduk, kita duduk di majelis taklim saatan, sebentar. Maksud sebentar ini bukan panjenengan, bukan kita masuk bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, habis itu bulik. Bukan. Itu sebentar benar, sebentar sekali. Sekejap itu, bukan sebentar. Sebentar dimaksud dalam hadis Nabi naharan au lailan, malam atau siang. Kalau kita kan sekarang majelis taklim siang. Kalau ada malam datangi. Kalau ada subuh datangi sampai selesai daripada acara. Lah itu sebentar. Enggak sampai sejam. Duduk di majelis taklim. La tamassu qalaman wala taktubu harfan. Enggak bawa pulpen, enggak bawa buku. Berarti anggapannya cuma bawa badan. Bawa telinga pasti. Kalau sudah bawa badan, bawa telinga. Berarti harus didengarkan. Enggak bawa pulpen, enggak bawa buku. Apa ganjaran oleh Allah? Apa yang Allah berikan kepada orang tersebut yang hadir ke majelis taklim, enggak bawa pulpen, enggak bawa buku? Pahala yang Allah berikan kepada mereka khairul laka min itqi alfi raqabah. Pahala mereka duduk di majelis taklim untuk belajar ilmu agama, itu pahalanya khairun, lebih baik. Kalau sudah lebih baik berarti paling tinggi sudah kedudukan ini. Ada fulana. Ini cantik. Ini cantik banget. Berarti ini yang paling unggul. Ini ganteng nggak? Oh, tapi ini ganteng banget. Nah, ini khairun, lebih baik. Berarti lebih tinggi derajatnya. Apa pahala yang Allah berikan kepada orang yang duduk di majelis taklim? Khairul laka min itqi alfi raqabah. Maka dia itu seperti orang yang membebaskan 1000 budak. Orang duduk majelis taklim, cuma duduk, itu pahalanya seperti orang yang membebaskan 1000 budak. Baik, kita hitung-hitung ya, dengan nominal rupiah. Bisa satu budak itu bisa kita hargai kalau dia sempurna badannya. Itu bisa kita hargai kalau ibarat kata mobil, itu bisa beli mobil Ford yang mahal, yang luar biasa, Ferrari kalau bisa. Satu budak anggapannya saya beli satu Ferrari. Lah, duduknya kita di majelis taklim itu seperti orang yang membebaskan 1000 budak. Berarti pian seperti orang yang beli 1000 Ferrari. Kaya kita, Bu. Tentu bukan kaya nominal, tapi kaya akan pahala atau ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya lanjut, ada salah satu ulama mengatakan, kalau kita beramal kalau kita melakukan sesuatu hal yang baik, berharap untuk mendapatkan ridha Allah, berharap untuk mendapatkan pahala Allah, maka kita melakukan amal tersebut jangan kalah dengan tukang sihir. Kita mengamalkan sesuatu hal, jangan kalah sama tukang sihir. Pernah lihat tukang sihir? Pernah? Bu, guring nih.
turun. Jangan sampai kalah dengan tukang sihir. Kalau tukang sihir jauh. Pesulap. Tahu pesulap? Tunjukkan. Ulun mau sulap. Sulap. Kalau pesulap itu sekali dia melemparkan satu trik, biasanya keluar bunga, atau enggak keluar duit, atau enggak keluar kelinci, atau enggak keluar burung. Pernah ngelihat pesulap keluar rumah itu? Itu luar biasa pesulap itu. Lah, kita dengan tukang sihir, dengan pesulap, jangan mau kalah amal kita. Mereka sekali melakukan kegiatan, melakukan amalan, keluarnya uang, keluarnya kelinci, keluarnya binatang, keluarnya dinosaurus misalnya. Kita jangan mau kalah. Maksudnya apa? Kalau kita beramal, jangan cari amalan yang berat tapi pahalanya sedikit. Cari amalan yang mudah, yang gampang, yang enak, yang enteng, tapi pahalanya tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya tinggi, Bu. Padahal amalnya, ilmunya cuma sedikit. Duduk ini susah. Susah kan? Duduk aja dengarkan susah. Gampang. Duduk aja, pahalanya seberapa? Membebaskan daripada 1000 budak. Kalau orang tasbihan itu paling tidak dia dapat sekali sholawat 10. Tapi panjenengan duduk tanpa berselawat dapatnya 1000 budak. Lah itu duduk, belum lagi memandang, belum lagi bersalawat. Tayyib. Maka ulama tadi mengatakan jangan sampai kalah dengan tukang sihir. Supaya apa? Amal kita yang sedikit tadi ketika ditimbang oleh Allah akan lebih berat daripada pekerjaan atau amal yang kita lakukan. Kerja itu jangan kerja keras. Anggapannya gini, kerja itu jangan kerja yang keras, tapi kerja yang cerdas. Kalau kerja keras, mohon maaf, gambaran. Kalau kerja keras, toko bangunan, capek Pak, Bu, capek. Sehari cuma dapat 100, 200. Kalau orang kerja cerdas, di rumah aja, gampang deh. Tapi apa? Bisnis online. Itu namanya kerja cerdas. Lah kita beramal harus juga cerdas. Caranya bagaimana? Duduk di majelis taklim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kalian sekalian. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita hadir di dalam majelis taklim yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, duduk. Ya. Duduk. Oh, masih lama. Ada yang lihat jam soalnya tadi. Sebentar. Nanti Anda lihat kalau sudah ada yang kayak gini ya sudah aktif berarti. Tapi kalau masih ada yang seperti ini, lanjut sampai zuhur. Nah, iya, duduk ya. Duduk sudah. Pahalanya seperti orang yang membebaskan 1000 budak atau orang yang membeli 1000 Ferrari. Kalau kadang ngerti Ferrari, Pajero barang. Ya. Tukar 1000 aja. Tadi. Sampai sini paham lah. Yang kedua, tadi duduk, sekarang wa nazaruka, pandangan. Ya. Wa nazaruka ila wajhil alim, pandangan kita, penglihatan kita yang kita pakai untuk memandang daripada wajahnya orang alim dengan catatan, dengan NB. Apa tuh NB? Apa NB? Ada tahu juga sih dinir. Apa NB? Biasanya ada kalau misalnya undangan itu NB. Apa NB itu? Hah? Apa? Tambah baca. Oh, tambahan. Ya, tambahan. Tambahannya, ingat, memandangnya dengan pandangan mahabbatul ilim. Cinta dengan ilmunya. Bukan cinta melihat gantengnya. Ini kebalik. Banyak
yang kayak ngono itu banyak. Tak tahadduts benih mah tak cerita no. Saya ceritakan, saya ceritain. Ulun pandirakan. Nah, bahasanya banyak sudah. Jawa, Indonesia, Kutai belum. Nyawa kesahkan. Nah, saya ceritakan. Ini kadang ya mohon maaf karena mungkin tidak mendengarkan atau mungkin ngeblank pas melihat ustadznya gagah, ustadznya ganteng, nggak tahu apa yang dipandirakan. Pokoknya lihat aja muhanya ustadz tadi. Apa dalam hatinya? Pas jadi minantu ini. Nah, lain lagi pandangannya. Lain lagi pandangannya. Ya gini nah. Pandangan kita kepada orang alim itu kita pandangannya cinta karena ilmunya, bukan cinta karena sebab kegantengannya, bukan karena keputihannya, bukan karena keelokannya, bukan karena dia itu orang yang berwibawa. Enggak, cinta kita karena ilmunya. Beberapa kali diundang. Ada salah satu jamaah perempuan setelah taklim seperti ini bagus niatnya, minta baju, minta doakan, tapi dibawa anaknya bujang. Ya, ini sudah agak-agak ada jalur ini. Dibawanya anak bujangnya, minta doanya apa? Ustaz, minta doakan Ustaz, mudah-mudahan anak saya cepat nikah. Oh ya, amin. Mana bajunya? Ya, ini baju. Sempat bertakun, sempat bertanya, Ustaz, antum sudah berkeluarga ya? Dan ini sudah menjerumus. Anda bilang, kalau saya bilang sudah, sakit hati. Tapi kalau Anda sebut belum, takut ditawari. Mau kada mau, ulun jawab apa? Sudah. Kalau hendak nambah, silakan. Kada hendak sini. Tidak mau. Ya sudah, kata minta baju aja Ustaz. Makasih Ustaz. Yang binian tadi merangut. Nah, sudah ada Ustaznya. Nah, habis. Nah, ini yang ulun maksud itu pandangan kita kepada alim ulama itu pandangan karena sebab cinta dengan ilmunya. Jangan lihat kegantengannya. Ganteng relatif. Kalau sekali dihilangkan oleh Allah, ini orang yang jelek bisa jadi cantik kalau operasi. Kalau ada duitnya. Orang ganteng mau jelek, Allah tinggal tarik gantengannya. Yang cuma satu yang nggak bisa hilang, ilmu. Nah, kalau pian cinta dengan ilmunya, maka pian akan mendapatkan hal seperti ini. Pandangan pian, nah ini pahalanya. Pandangan kita kepada orang alim, pandangan cinta dengan ilmunya, maka apa yang diberikan oleh Allah, apa pahala atau ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang menatap, memandang daripada wajah orang alim, pahalanya khairul laka min itqi alfi faras tasaddaqta fi sabilillah. Pahala ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang memandang wajahnya orang alim, entah itu habaib, entah itu asatid, ustadzah. Kita pandang dengan pandangan cinta karena ilmu, karena mereka ini adalah warisatul anbiya, pewaris para nabi. Kita melihat itu ya, maka Allah akan berikan pahala yang lebih banyak, lebih gede, lebih baik daripada orang yang bersedekah 1000 kuda. Yang mana 1000 kuda tadi dipakai untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedekah 1000 kuda, terus disedekahkan ke jalan Allah. Yang duduk melihat wajah orang alim itu lebih baik pian daripada orang-orang yang bersedekah 1000 kuda. Tapi jangan karena sebab amalan ini pian meninggalkan sedekah. Ini kadang pintar-pintaran jamaah ini. Duduk di majelis taklim aja pahalanya seperti orang yang beribadah memberikan daripada 1000 kuda. Ada apa? Sedekah 1000 kuda. Enggak usah sedekah lagi. Parah. Pemikiran seperti itu.
Kalau kelama-lamaan orang berpikir seperti itu, hadir majelis taklim bukan tambah dekat dengan Allah, tapi makin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan orang yang hadir pada malam hari ini, pada siang hari ini, Allah bukakan pintu hidayahnya, Allah bukakan pintu kepahamannya dalam agama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang ketiga, duduk sudah, memandang sudah, apalagi salam. Salam. Baik. Salamuka ilal alim, bersalaman. Salam tadi ada 3, ada fi'liyah, ada qauliyah, ada namanya qalbiyah. Ada yang digerakkan, dilakukan dengan bersalaman, atau dengan ucapan sebagaimana kita ucapkan kepada para asatid, assalamualaikum, atau yang ketiga dengan hati. Tapi untuk kita yang awam itu cuma 2 aja, qauliyah atau fi'liyah. Kalau pian dengan mulut cukup qauliyah aja, cukup ucapan saja. Kalau pian ada ustadzah, nah itu pian fi'liyah, pakai tangan, lebih afdol. Jangan juga kata ustadz tadi kan qauliyah misal, ulun fi'liyah tapi jarak jauh boleh nggak? Boleh. Tapi jangan seperti ini lah. Ini kebanyakan. Ya. Ini kebanyakan. Contoh, saya mau salaman sama ustadz, ya begini biasanya kan ya. Tapi kadang benar begini, tapi depet, kena tangan ustadznya, ya sama aja itu. Ustadz, mohon maaf, kena tangan ustadz, batal wudhunya ustadznya. Panjenengan juga batal. Cukup dari jauh sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dapat pahala seperti orang yang beribadah 1000 tahun? Dapat. Pahala orang yang bersalaman fi'liyah atau qauliyah itu pahalanya seperti apa? Khairul laka min ibadati alfi sanah. Seperti orang yang beribadah kepada Allah sebanyak 1000 tahun. Duduk, memandang, bersalaman, pahalanya sudah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa mengalahkan daripada pesulap, penyihir dengan amalan-amalan yang mudah tapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada ceritakan ya, orang dulu itu umurnya panjang-panjang, beda dengan umurnya umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya Nabi kalau ikut dengan umur Nabi meninggal kisaran umur 63. Nabi meninggal umur 63. Kalau ada orang umur 63 masih hidup, bonus. Ternyata masih hidup di umur 70, jackpot. Masih hidup umur 100 tahun, door prize. Masih hidup 150, ma'assalamah wal afiyah. Tunggu malaikat Israel datang. Kepanjangan. Orang dulu umurnya panjang-panjang, ada yang sampai 1000 atau 2500 tahun. Pernah diceritakan di zamannya Nabi Sayyid Sulaiman alaihissalam atau Nabi Adam. Ada anak-anak, ini notabene anak-anak ini, kelihatan anak-anak, menangis di bawah pohon. Kemudian ada seseorang yang mendatangi anak tadi, bertanya kepada anak tadi, wahai anakku, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau menangis? Apa yang ditangisinya? Wahai Tuhan, aku menangisi daripada meninggalnya orang tuaku. Aku menangisi daripada meninggalnya
orang tuaku. Bertanyalah orang tadi, berapa umur orang tuamu? Umur orang tuaku 3.300 tahun. Bayangkan bu. Lek orang Indonesia 300 tahun, 100 aja kepala itu udah ruku. Lek 200 kepala salto bu. Nih, wis kebalik kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dan ini umur-umur orang dulu panjang. Dan ditanya anak tadi, berapa umurmu? Umurku 200 tahun. Beh. Lek dipakai untuk ibadah di zamannya Nabi Muhammad, berapa banyak pahala yang dia dapatkan, berapa banyak amalan yang dia dapatkan yang bisa membuat dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita umur yang pendek, umat yang umurnya pendek, berharap surga Firdaus, berharap dapat surganya Allah, bisa bareng dengan Nabi Muhammad, bisa dapat ridhonya Allah, mengharap daripada syafaat Nabi. Duduk majelis taklim susah, sodakoh jarang, menggibah apalagi memandirakan orang ngiringan benar. Lah ini mau dapat surga Firdaus, khayal, berhayal. Bagaimana caranya untuk menutupi daripada dosa-dosa tadi? Duduk hadir di majelis taklim. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua. Mudah-mudahan kita semua rajin hadir majelis taklim. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat dunia akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang kelak bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pas jam 10.40. Ulun kasih kebebasan untuk bertanya. Karena masing-masing orang kalau cuma mendengarkan itu menonton. Ulun kada yakin kalau pian bisa mengambil ilmu semua tadi. Karena sebagian ada yang melotot, tapi coba ditanyai apa tadi, ada tahu. Nah, jadi supaya pian dapat sangu, supaya pian dapat ilmu dari apa yang ulun sampaikan, pian boleh bertanya. Pian boleh bertanya. Tafadhol, silakan. Nah, ini tadi dua. Silakan. Bismillah. Oh, enggak terdengar. Ada mic. Apa, Bu? Maju. Maju enggak apa-apa. Kalau enggak bisa dijawab, PR untuk kita. Ya, PR untuk kita. Nanti bisa ketemu lagi ya. Silakan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mau nanya, ada keluarga saya yang merasa hatinya keras dan dikasih petunjuk begini kayak nggak bisa masuk. Jadi salah satu keluarga itu gimana caranya untuk mengikuti ajaran agama dan turunan yang kita jalankan sehari-hari. Jadi keluarga ini merasa sudah capek, gimana sudah merasa putus asa gini Pak. Ya cukup segitu Pak, terima kasih. Ayo, satu dulu ya. Selesaikan satu dulu. Pak, saya punya anak, punya saudara, susah diajak untuk kebaikan. Dinasehati nggak masuk-masuk. Dinasehati malah bebal. Dinasehati malah melunjak. Bagaimana caranya agar dia bisa tobat atau bisa kembali ke jalan agama yang benar? Bagaimana caranya untuk membuat dia sadar? Salah satu yang bisa kita pegang atau yang bisa jadi patokan itu adalah orang tuanya. Dilihat dari sikap, perilaku, kebiasaan orang tua. Kalau kita mau lihat dulu ya perbuatan atau kenapa kok anak ini susah dibilangin, lihat keluarganya. Apabila keluarganya jauh dari kata Islami yang benar, jauh dari kata keagamaan Islam yang kuat, maka tidak heran kalau anak itu susah untuk dibilangi keagamaan atau susah untuk
taruh di jalan kebenaran. Karena dari pihak keluarga, dari orang tua tidak mengajarkan Islam yang benar kepada anak. Itu kita lihat kondisi dulu ya, kondisi dulu. Apabila orang tuanya memang baik, orang tuanya memang sudah mencoba untuk membuat anak ini pintar dalam agama, bisa membawa anak ini untuk paham agama, bisa membawa anak ini hatinya lembut, menerima daripada nasihat tadi, ternyata anak tadi memang menolak. Nah, berarti ini sudah ranahnya Allah. Ranahnya Allah. Kekuasaan Allah sudah. Karena apa, Bu? Man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak bakal akan ada yang bisa membuat dia tersesat. Walaupun orang itu preman sekalipun. Seandainya sudah ada hidayah Allah yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut, maka tidak akan ada sesuatu yang bisa menghalangi dia untuk berbuat baik. Kalau kita lihat dari keluarga sudah bagus, kita lihat dari pihak keluarga sudah bagus mendidik, ternyata anak ini melunjak, anak ini keluar dari jalur orang tuanya, nah itu sudah ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau enggak dari lingkungan. Tidak bisa kita pungkiri, kita berharap anak kita baik, kita berharap anak kita jadi soleh-soleha, tapi dari pihak keluarga enggak mendukung, apalagi dari lingkungan tidak mendukung, akan susah membuat anak ini terjerumus atau ditarik ke medan kebaikan, susah. Tapi kalau sudah dilakukan hal-hal yang baik, dinasehati terus-menerus, nggak bisa masuk, berarti memang sudah qadrullah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya satu, jangan berhenti untuk membuat sesuatu kebaikan kepada dirinya. Walaupun dinasehati susah, walaupun dibilangin susah, tapi terus. Karena nasihat itu seperti obat. Nasihat seperti obat. Obat itu kira-kira adalah yang manis. Kebanyakan pahit. Kebanyakan pahit. Pahit tapi tetap diminum. Untuk apa? Untuk sembuh. Pahit, enggak enak, tapi tetap diminum. Enggak enak, tapi tetap diminum. Untuk apa? Untuk sembuh. Nasihat pahit. Nasihat enggak enak. Dibilangin orang, gelo hatinya. Sok bener ini. Susah dinasihati. Tapi ketahuilah, ketika orang sering dinasihati, maka itu akan menjadi kebiasaan dia menerima nasihat. Nanti lambat laun dia akan menerima dan berpikir tentang apa yang dinasihati kepada dia. Mudah-mudahan orang yang belum dapat hidayah diberikan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga kita yang belum dapat hidayah, Allah berikan hidayah untuk mereka. Mudah-mudahan mereka yang sudah mendapatkan hidayah bisa istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan anaknya, keluarganya mendapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Ayo. Mu'alafnya umur berapa? Mulai nikah umur 30? 30. Tayyib. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jahil dalam agama Islam. Tulis. Ingatkan. Jahil atau orang yang tidak tahu. Kadang kita kan ditemui, kita kan mendapati daripada orang yang berdalil, saya tidak tahu hukumnya. Kalau orang nggak tahu hukumnya berarti nggak dapat dosa. Ini harus diteliti dulu. Ini harus diteliti dulu. Jahil atau bahasa kasarnya tidak tahu. Jahil di dalam Islam itu cuma dua. Jahil di dalam Islam cuma ada dua. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf. Kalau dia setelah masuk agama Islam, dia nggak tahu cara sholat, dia nggak tahu caranya sedekah, nggak tahu caranya
puasa, nggak tahu caranya berzakat, nggak bisa disalahkan karena dia baru masuk Islam. Wa illa kecuali, nah kecuali ini ada kecualinya. Ketika orang mu'alaf tadi sudah lama, saat ya, anak mu'alaf, naam, umur berapa? 25. Sekarang umur berapa? 50, 25 tahun. Saya nggak tahu sholat, Ustaz. Nah, itu baru salah. Termasuk umur 20, 30 baru masuk Islam, sekarang umur 50, nggak tahu. Kayak modelnya tidur di rumah aja orang. Yeah. Nggak tahu ke majelis taklim, nggak tahu apa kemana-mana. Nah, itu tugasnya kita. Yang mu'alaf itu tugas kita, orang mukmin, orang muslim. Ketika dia sudah mu'alaf, tarik. Bukan tarik ditarik itu, enggak. Maksudnya apa? Diambil, dibawa ke majelis taklim agar dia paham tentang agama Islam. Itu tugas kita. Tugas kita. Jahil yang pertama orang yang baru masuk Islam. Kalau dia nggak tahu hukum Islam, wajar. Kalau dia nggak tahu hukum puasa, wajar. Tapi yang nggak wajar ketika mu'alaf umur 30 tahun, sekarang umur 50 tahun, masih nggak tahu agama Islam. Nah, itu parah. Nah, caranya bagaimana? Diajak. Ya, diajak. Dibawa. Jangan di-share saja. Dia cuma baca aja. Kalau nggak diajak, nggak bakal mau. Nah, itu jahil yang pertama. Yang kedua, jahil menurut kategori Islam yang kedua adalah orang yang jauh dari ulama. Orang yang jauh dari ulama. Kalau ada, mohon maaf, kalau ada orang kota Samarinda. Orang kota Samarinda. Ini orang Samarinda semua? Iya, orang Samarinda. Ada orang Afrika. Ada orang Jawa. Ada orang Jawa. Alhamdulillah. Nah, Samarinda, pokoknya pian tinggal di Samarinda. Tayyib. Orang Samarinda ada yang beralasan, misal ada orang Samarinda, ketemu orang Samarinda, Pak, kenapa enggak sholat? Loh, saya enggak tahu caranya sholat. Loh, pian Islam. Oh, Islam. Dari kapan? Dari lahir sampai sekarang Islam. Loh, kok enggak tahu cara sholat? Ya enggak tahu. Loh, kok bisa enggak tahu? Lah, ini salah. Ini bukan dikategorikan orang yang tidak tahu, tapi dia nggak mau tahu. Samarinda, Bu, Masjid Darussalam, kesana sedikit Pemprov, kesana sedikit Islamik. Setiap hari pengajian, setiap hari azan, setiap hari buka pengajian. Lah nggak tahu Islam, kebacut, parah, parah. Jangankan masjid, langgar, musola, ada majelis taklim. Nah, ini nggak dikatakan orang yang jahil dalam Islam. Ketika orang beralasan, saya nggak tahu caranya sholat, Ustaz, saya nggak tahu caranya puasa, Ustaz. Loh, di kotamu ada alim ulama? Ada, Ustaz. Nggak dikatakan jahil. Tetap dosa. 20 tahun meninggalkan sholat karena tidak tahu, padahal dekat dengan alim ulama, padahal dia bukan mu'alaf, maka selama 20 tahun itu dikodok sholatnya. Nah, itu dua orang yang jahil dalam Islam, cuma ada dua, orang yang baru masuk Islam atau yang kedua orang yang jauh dari ulama. Mohon maaf apabila ada orang pedalaman yang desanya terpencil, nggak ada musola, nggak ada ustadz, nggak ada ulama masuk ke sana, kalau dia nggak tahu cara sholat, wajar. TV aja nggak bisa masuk, handphone aja nggak ada jaringan, makan aja masih makan makanan tumbuh-tumbuhan, lah itu wajar kalau misalnya nggak tahu. Lah ini di kota Samarinda, makannya nasi padang, minumnya jus lemon, tidurnya di kasur spring bed, AC pulang, kada tahu Islam, kada termasuk daripada orang yang jahil dalam Islam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan yang mu'alaf di antara keluarga kita diberikan hidayah oleh Allah, cepat menerima daripada agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi, tafadhal. Ada yang bertanya? Ibu tadi yang di tengah lupa pertanyaannya. Tidak ada. Yang di belakang? Satu aja lagi, satu. Iya, penjenengan. Mau ke sini? Ke depan, ke depan.
Enggak kedengeran? Enggak kedengeran. Silakan. Mau bertanya? Nah, sudah. Habis ini sudah ya. Silakan. Sesuai nih waktunya. 10.53, enggak apa-apa. Terakhirnya jam 10.53 soalnya. Terakhir, Ibu. Permisi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, samakah kita mengucapkan salam di jalan pahalanya dengan waktu duduk? Ayo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, ya, ucapan atau perbuatan tadi, apakah sama orang yang dalam keadaan duduk dengan keadaan berdiri? Dalam keadaan duduk atau keadaan berjalan? Misal dalam motor, ada teman, assalamualaikum, waalaikumsalam, atau duduk, teman di sana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah sama derajat? Apakah sama pahalanya? Sama. Yang berbeda cuma satu, perbuatan. Yang tadi pakai motor, yang tadi di jalan salam, tapi ada yang duduk bersalam, sama saja karena diucapkan di dalamnya salam. Yang berbeda cuma satu, perbuatannya saja. Yang tadinya dia pakai motor, salamnya berak-berok, ya, assalamualaikum. Nah, dengan syarat salamnya tadi nggak mengganggu orang lain. Nah, kalau misalnya di majelis seperti ini kita salam, assalamualaikum Bu Hajah, ya waalaikumsalam, ya royid, biasa, enak. Tapi kalau jenengan di pasar, terus yang di pasar ini ada orang Islam, ada orang Kristen, ada orang Buddha, dari jauh pian ngomong, teriak, assalamualaikum. Yang pasar kaget, yang di pasar terganggu. Bisa jadi salamnya itu makruh karena mengganggu orang lain. Bagaimana caranya salam supaya di jalan? Datengin. Loh Ustaz, beda arah Ustaz. Coba putar arah. Ya Ustaz capek Ustaz. US enggak usah kan. Ya kalau susah ya enggak usah, kan ada HP sekarang. WA ada. Loh, Pak, tadi saya ketemu jenengan di jalan tapi enggak sempat salam. Ya sudah, salam di HP bisa. Assalamualaikum. Nah, kalau pakai chat boleh, pakai voice note boleh. Tapi asal jangan pakai gambar. Assalamualaikum. Enggak, itu lain lagi itu. Sudah menampakkan daripada aurat jenengan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam terserah mau dalam keadaan duduk kepada orang yang berdiri atau dalam keadaan berdiri kepada orang yang duduk, sama. Kedudukannya sama. Fadilahnya karena mengucapkan daripada salam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan keluarga kita diberikan sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur pian dalam keadaan istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk pian seberataan. Apabila ada kurang atau salah kata perbuatan dari ulun minta maaf, minta ridho, minta halal. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang masih ada disimpan. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana doa hall? Doa hall yang ini nama-namanya. Ayo. Ada. Kalau enggak hall jamaah ya. Hall jamaah ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اجعلنا يا مولانا لعليك الذاكرين ولنعمك الشاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين وعن الحرام معصومين وبالجنان منعمين وعن النيران مباعدين والى وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. يا ربي ناظرين متمتعين ردنا اللهم اليك مردا جميلا ردنا اللهم اليك مردا جميلا ردنا اللهم اليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا وأثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جازلا وأجرا منك عظيما وأن تقبل منا بفضلك وكرمك وقبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وكبرناه وهللناه زيادة في شفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعي التابعين والتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكننا وإياهم بفسح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر انتصارنا واقبل قدرنا واختم بالصلاة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحيينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مؤمن وبعثنا عليها يا بعيث وانفعنا وارفعنا بها يوما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب الهداية وأبواب الحكمة وأبواب الأدب صالحة كاملة جاملة وسائل في حفظ القرآن والحديث والعثر وأبواب الجنة وأبواب البركة في الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي يسر ولا تؤثر ربي تمم الخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وصل وسلم وبارك عليه. الحمد لله. بسم الله. Sehat? Di mana? Di anak Agus Salim dan buat. Ini sekali-sekali